Oke. Gak bercanda ya. Terbuka seorang calon suami dengan pihak orang tua istri masalah pekerjaan kemasukan. Kalau kemampuan indigo bisa juga sambil mengusir jin jahat di rumah keluarga calon istri. Bisa juga ya. Terbuka. Tadi saya bilang terbuka nih. Ya. Kemudian menjalani pernikahan. Sabar. Oh iya bentar lu, sebelum menuju pernikahan, pernikahannya ada pertanyaan nggak nih? Stop share dulu. Ada pertanyaan nggak? Kalau sudah Tentang nikah pernikah tuh, tadi. kalau sudah nikah tuh yang memanage uang tuh lebih baik apa kita, Pak? Apaan di? Nggak kedengeran. Apa di? Ulang. Siapa di? Itu ngomong? kalau saya Pak Andi, Pak. Iya, gimana di? Kalau memanage waktu mending apa dua-duanya, Pak? Apa tadi? Putus memanage. Itu suaranya. Tentang memanage uang, Mbak. Nah, kenapa? Siapa yang baiknya memanage uang itu? Yang boros siapa? Oh, Ulun, Nah, kalau gitu kasih yang nggak boros. Tapi kalau dua-duanya boros bahaya itu. nah iya. Bahaya bro. Nanti bisa nggak cukup nanti malah. Ini kan biaya pendidikan anak nanti ke depan mahal loh. Kalau macam-macam ya kan. Kalian sebenarnya saya ini nggak layak untuk nge-share ini karena orang tua kalian sudah berhasil sukses mendidik kalian. Kalian bisa tanya nanti sama orang tua kalian gimana cara manage uang. Kalau saya sih karena istri saya yang bisa ini ya saya kasih ke istri saya aja. Kayak gitu sih. Takut kalau istri kalian boros, wah ini solusinya harus ada komitmen lah. Dibikin satu ATM khusus nggak boleh diapa-apain bisa juga gitu kan. Terserah. Itu sih menurut saya. Cari yang tidak boros siapa? Ada lagi nggak yang di pernikah tadi? Pak Ulun bertakun. Siapa tuh? Rian. Oh ya gimana Pak Haji Rian. Nah, di slide sebelumnya tuh kan ada cek kesehatan dan lain-lain tuh Pak. Iya gimana? Nah, misal nih pas cek kesehatan sebelum nikah, Iya. itu tuh ternyata ada masalah yang bisa menimbulkan masalah nanti di pernikahan. Iya benar. Namanya kada sehat atau apa gitu. Iya. Nah, misalkan pasangannya tuh oke aja nih Pak. Misalkan kada sehat nih, oke aja. Tapi kan masalahnya tuh kada di pasangan aja, bisa di keluarga. Iya. Mungkin Pak. Misalkan keluarganya mempermasalahkan masalah itu. Iya. Nah, pertanyaan Rian ini ada cerita nyata dari teman istri saya. Saya nggak sebutkan siapa. Ini nyata banget. Jadi ternyata ketika kalau di Banjarbaru tuh nggak tahu ya kalau di kota lain kayaknya sama semua. Sebelum nikah tuh sebenarnya cek kesehatan. Suami sama istri cek kesehatan masing-masing. Ternyata satu di antaranya itu ada yang kena HIV. Bukan HIV. Ya HIV. Serius. Dan akhirnya mereka nggak jadi nikah. Itu kejadian. Jadi makanya harus siap. Itu kan harus siap mental juga nikahnya. Tapi kalau kalian masih cinta dan masih bisa diobati ya kenapa tidak kalau masih bisa diobati. Kalau nggak bisa diobati dan itu keluarga juga kayak ini ya bismillah aja ya, putus baik-baik aja gitu. Karena itu kejadian juga dan keluarga yang ini nggak nerima, akhirnya mereka itu sampai sekarang juga yang satu itu nggak nikah, yang satunya udah nikah, makan udah punya anak. Itu kejadian tuh ya. Gara-gara kalau nggak salah tuh cowoknya HIV itu kejadian itu. Nah, jadi tapi kalau ada kasus kalau masalah masih bisa diobatin ya diobatin, karena namanya cinta kan. Tapi itu tadi karena ini kan kalian tuh kalau berumah tangga kan siapa sih yang nggak punya anak? Nah itu loh yang kita harus jaga juga. Ini calon istriku, calon suamiku ini sehat atau enggak? Terus apa punya penyakit apa, asma apa? Kan kita harus tahu juga. Jadi kita tahu harus siap dengan kondisi istri ini kayak apa, gitu. Atau suami gimana? Ada lagi silakan. Yang mau ditanyakan? Ya, yang pernah nikah tadi. Kalau nggak ada, lu mau tanya, Pak? Ya, silakan.
berapa lama Pak Budi mengalami masa penantian, Mbak? Apa? Anjay. Berapa lama Pak Budi mengalami masa penantian? Berapa lama? Berapa lama Masa penantian. Bapak Masa mengalami penantian. masa penantian? Penantian anak maksudnya? Penantian Atau sebelum mau menikah itu, penantian Pak? pasangan? Penantian pasangan, Pak. Oh, saya ya. Kalau saya boleh jujur Bentar, ya. Pak. Tambah satu lagi, Pak. Apalagi apa Tambah satu tuh? lagi. Nah, kemudian bagaimana menghadapi masa penantian tersebut? Oh ya. Oke, oke. Ini masalah ini simpel gini ya, Bari. Anggaplah jomblo gitu kan. Mencari pasangan berapa lama gitu ya, masih lama gitu kan. Saya tanya dulu, ini rata-rata nih ngaku nggak nih? Pada jomblo nggak nih? Belum jomblo. Jomblo. Banyak. Jomblo, Pak. Halo Salisa. Jomblo, Pak. Jomblo. Jomblo, Pak. Karena suka pacaran, Pak. Oh, Jangan gitu. memelas gitu, Pak. Bullshit. Jadi gini, Bari. Sekaligus nanya, ada si Willy nanya, nikah itu kalau yang sangat muda sama yang usia tua tuh gimana? Itu Willy ya? Kalau nggak salah Willy gitu nanya ya. Ada Willy. Ini pertanyaan saya itu apa ya? Lebih bagus Pak. Saya lupa ada pertanyaan saya Pak. Siapa Iya. Lebih usia muda atau usia tua gitu ya? Nikahnya di usia sangat muda atau usia sangat tua gitu ya? Willy ya? Bentar Pak. Loh, kok bentar Pak? Gimana sih? Tapi aja. Saya lupa pertanyaan saya. Iya nanti sekalian. Minum dulu. Ini apa dampak dari menikah di usia yang sangat muda atau di usia yang sudah kelewat tua dalam sudut pandang bernegara? Oke. Jadi gini ya, saya tanyanya si Bari menurut pandangan saya ya. Mukanya mana? Wih, Agung mau tulak Agung. Ada Pak. Oh, Ya. enak nangkap. Itu sudah. Jadi saya itu jomblo 2013 sampai 2016, 3 tahun berarti. 3 tahun. Bari 3 tahun. Nah, selama 3 tahun tuh saya ngapain ya? Oh iya, saya kan waktu itu pengen jadi ini tes PNS ya. Jadi fokus itu dulu kayaknya kemarin tuh. Pas dapat 2015 dapat tes PNS lulus, nah baru saya membuka diri mencari jodoh, ada dicomblangin dari semana-mana. Tapi saya sering main media sosial sih. Jadi saya ketemunya sama saya di Instagram malah. Nah, lihat profilnya nggak ada cowok, nggak ada foto cowok, nggak ada kata-kata pasangan di caption atasnya gitu kan. Wah, ini berarti lagi jomblo atau single nih kan ya gitu. Ya udah. Hai, apa kabar? Gitu-gitu ya, gitu-gitu lah. Nah, astagfirullah gitu. Akhirnya nyambung ya sampai sekarang. Kayak gitu sih Bar yang saya lakuin. Jadi sering saya nyari jodohnya kemarin di media sosial, malah ketemunya di Instagram. Ketawa banget Andi. Was banget. Andi. Gitu. Willy Bujur. Pengalaman kisah Andi itu, Pak. Kenapa? Rami. Gitu. Apa lagi Bar yang dijawab Bar? Apa lagi Bar? Apalagi? Pranikah nih, saya buka lagi ya. Bagaimana? Hah? Tuh. Tadi Pak menghadapi masa penantiannya gimana, Pak? Berarti fokus ya, Pak ya? Fokus. Oh ya, saya juga nabung lah. Kalau kita nanti kan masalahnya kalau sudah di umur waktu itu 25, 26, 25 itu kan udah gak main-main lagi kan, jadi harus ya nabung dulu lah. Karena kalian juga harus mikir loh, karena nikah itu ya perlu biaya juga lah, ya kan? Kehidupan sesudah itu juga nggak mungkin lagi kamu udah ada nikah terus ini lagi sama orang tua, nggak mungkin. Jangan lagi lah, cukup dirapatkan cukup ya, cukup. Mungkin
Ya kalau resepsi atau gimana mungkin ada lah sih. Tapi kalau sudah akad, sudah nikahan tuh ya jangan lagi. Jadi ya yang saya lakukan ya saya nabung sih, intinya nabung. Bikin ATM khusus nikah, ATM nggak sebut merek ya, itu kok satu ATM aja, satu buat gaji, satu buat saya punya 2 ATM ya, satu buat nikah, jadi khusus fisika. Nah itu sih. Emas 1 gram berapa sekarang? Coba kalian tahu nggak emas 1 gram berapa? 900 Pak Budi. 900. Iya makanya. 900. Kalau kalian itu Naik. kan nggak mungkin mas, biasa nggak tahu ya, tradisi orang kan beda-beda. Kalau biasanya kalau kita ngasih cincin kan minimal ada yang minta 5 gram, minta 10 gram. Berapa 5 gram sudah 4.500.000 ya berarti. Nah sekitar itu baru cincinnya loh bro, belum ya yang lain-lain. Jadi yang benar-benar harus manage uang kalian, apalagi yang cowok nih yang mumpung sudah masih bujang, masih ada pemasukan ya, jangan foya-foya, benar-benar di manage gitu loh, karena saya masih 24, 23, 22, saya target menikah umur 27 misalkan, atau 28, sekitar 28 ini tabungan saya sudah berapa gitu loh, sudah harus ada pikiran gitu. Apalagi kalau sudah nikah nanti, kalau sudah dapat momongan, mikir lagi kan biayanya nanti pas dan lain sebagainya. Ada lagi nggak? Pak, Bakun. Ya, silakan. Pertanyaan dulu 2 buting. Apa Pak? Pertama, ada dua. Boleh. Pertama, maaf nih Pak, belum takun. Ya. Kira-kira biaya budget dan antara resepsi, terus mahar dan lain-lain, mempersiapkannya berapa banyak ketika kasih latihan? Terus Bayangannya ya Bang? Oke. Terus yang kedua, masalah tadi meyakinkan antara orang tua dengan calon Pak. Pian kayak Pak mengakrabkan istri Pian itu lawan orang tua Pian sebelum Pian wani tunangan itu tadi. Oh ya. Saya yakin kalian sudah punya ilmunya itu ya. Jadi gini, kalau masalah resepsi dan sebagainya itu relatif, itu sih enggak itu kan cuman aja sih, tradisi di Indonesia aja sih. Kalau kalian sederhana ya sederhananya banyak, nggak usah, tapi ini tergantung kalian aja sih sebenarnya. Cuman kalau saya sama istri saya dulu waktu itu memang benar-benar, karena istri saya juga kerja gitu kan, saya juga kerja, jadi kita benar-benar 2016 nikah gitu kan, pakai cincin, 2017 akhir menikah, jadi ada jeda waktu 1 tahun untuk menabung, saya nabung, istri saya nabung, nah kayak gitu. Jadi ini kita yang kayaknya pengennya direncanain pakai di gedung misalkan, atau di mana, jauh-jauh hari kita udah nanya nih, misalkan kayak yang pengisi band atau itu berapa, terus itu ada yang 5 juta, ada yang 6 juta 1 kali main, terus dekorasi, terus biaya makan, itu tergantung aja sih. Kalau di rumah lebih murah di rumah, karena kan masak sendiri. Kalau di gedung biasanya itu ya kita pakai catering. Saya pikir itu orang tua kalian insya Allah tahu kok budgetnya berapa. Jadi ya sekitar gitulah. Yang penting kalian 1 tahun nabung, 2 tahun nabung, dari sekarang nabung insya Allah cukup. Dan saya yakin insya Allah orang tua juga membantu pasti. Itu pasti bantu, nggak mungkin, karena kan hajatan anaknya. Saya juga nggak 100% uang saya, kami juga enggak, orang tua juga. Terus apa tadi cara mengkerapinnya ya? Oh ya, Balia bisa ini. Kalau yang kan ada Instagram tuh ada kayak ada wedding tuh, ada wedding organizer, nanti bisa dicek. Ya, ada. 1 paket misalkan 1 dekorasi sama busana sama
sama apa? Sama makanan. Ada juga di hotel-hotel juga ada. Siap Tuh. banget lah. Ya, misalkan 25 juta hotel apa? Ada saya lihat kemarin tuh 25 atau 35 juta tuh hotel all-in gitu ya, hotel sama makanan semua, tapi dari jam 9 sampai jam 1 kalau nggak salah ya. Ada rata-rata kayak gitu. Ya, sekitar segitulah. Apa lagi tadi itu? Ini yang Cara mana mengakrabkannya. ini? Ya, Nah, ini kan pertama kali kita datang ke rumahnya kan, ya tanya sama Orangnya mana? calonmu itu, bapak sama ibu di rumah sukanya apa? Martabak kah? Atau terang bulan kah? Atau misalkan gorengan yang di mana? Buah-buah apa? Nah itu sering-sering tuh kasih ya kan. Nah, dikasih. Kalau ada kebun di rumah punya jeruk, kasih ini dari kebun rumah jeruk. Jangan bilang Udah patroli. dari tetangga, jangan ya. Nah, pokoknya kasih, cari kesukaan. Terus kalau ada dia punya adik, ada itu bagus lagi, ajak dia jalan, nah kayak gitu ya, bersihin sampah di jalan raya atau gimana ya, kerja bakti gimana, pokoknya bikin supaya adiknya tuh senang gitu ya. Ya enggak lah, ya bawa dia jalan-jalan lah ke Rahat, saya kemana kayak gitu. Oh ini berarti si calon ini berarti sama adiknya aja akrab, kayak gitu. Gitu sih pengalaman saya, minggu sekali supaya lebih akrab. Apalagi? Ya silakan. Ada titipan pertanyaan nih, Pak. Apa? Jangan aneh-aneh lah. Gini, mungkin ini dari teman-teman kedinasan mungkin ya, Pak. Jadi ada pertanyaan, misal ada dua orang, Pak, dua calon, terus yang satunya kapan tapi pisah jauh, dan satunya dekat dengan kita dengan mungkin penempatan kerja kita, tapi kurang semangat jauh tadi. Panji nih Panji. Bagus. Lu diam Jawali. Jawil. Oh, Panji kah? Oh, Panji. Ketahuan Am. Ading anak. Ading anak. Ketahuan Am. Willy, bisa ditulis di chat tuh Willy. Di chat. Willy, di chat dulu. Di chat. Biar saya. Cucut di chat. Sebenarnya orang tua kalian tuh lebih hebat. Diketik udah Will, Ini loncat nih. Oh ya. Pak, Jika kita dihadapkan pada pilihan, ada satu yang jauh tapi mapan. Jika kita dihadapkan pada pilihan, ini cowok atau cewek nih yang nanya nih? Cowok. Cowok Pak, cowok. Posisinya cowok atau cewek nih? Cowok. Sebut saja A. oh misal di cewek gimana, Pak? Oh gitu, oke. Wah ini cari aman ya. Menjaga privasi awal. Jika kita dihadapkan pada pilihan, ada satu yang jauh tapi mapan dan ada yang dekat cuma masih tidak semapan yang satunya. Menurut pilih yang mana? Misal yang cowok dulu, Pak. Oh berarti cowoknya ini pengen dapet cewek yang kerja juga gitu ya maksudnya ya? Betul. Oh tapi karena dia jauh, ada yang deket tapi dia nggak kerja gitu. Mungkin gitu ya simpelnya ya kayaknya ya. Kalau jauh tuh yakin nggak bisa dekat. Ini Ferdi ini kamu kena memang balak 6 memang Ferdi ini. Mantap, Fer. Memang balak 6 Ferdi ini. Oh bagus Per. Enggak. Yang penting HP-nya 2 jadi gak ketahuan. Yang jauh tuh kerjanya apa dulu? Apa gini.
kalau dia bisa hidup sama yang dekat dan bisa menjalankan rumah tangga mapan secara ekonomi dan semuanya, ya kenapa enggak gitu loh. Tapi kalau kalian yang jauh tapi yakin suatu saat bisa bersama, ya kamu bisa juga ngambil yang jauh. Itu tergantung kalian sih. Kalau saya kayak gitu. Nah, Ini Pak, misal kalau dari perempuan gimana? Kalau dari perempuan? Kalau kalau cowok kan perempuan, ya ini perempuan bisa kan perempuannya kerja atau enggak nih? kerja kan sama-sama di dalam kedinasan. Jadi gini ya, Kedinasan satunya kedinasan Oh, juga. istri saya kan kerja di ini Kementerian Kesehatan. Itu di kantornya itu banyak yang LDR kok. Jadi ada yang kerjanya di kantor, suaminya di Balikpapan, ada yang suaminya di mana. Jadi tiap setahun tuh berapa kali dia akhirnya ketemu. Banyak juga nggak 1-2 yang masih bisa LDR. Saya juga LDR dan bisa gitu. Tapi bedanya karena saya guru gitu ya, jadi waktu liburnya juga lumayan banyak gitu. Dan kalau kalian memasingkan sama LDR tuh harus benar-benar yakin suatu saat harus bisa bersama. Kalau nggak ada bisa bersama, susah nanti. Dan di tempat saya kerja juga banyak yang LDR kayak gitu juga banyak. Mengubah anak sampai anaknya SD, SMP itu banyak. Dan mereka bisa gitu. Dan harus yakin. Nah itu, kalau bisa WA-nya itu di WA yang kalau jauh ya WA-nya tuh di cloning gitu ya, jadi aman. Karena kalau Aduh. itu wajib itu, kalau nggak di cloning bahaya. Apalagi tipe-tipe kayak Ferdi ini, aduh sudah. Ferdi. Aduh, Ferdi. ketahuan sudah ya. Belum tarus. Itu dari telinganya udah ketahuan tuh. Nah, Pertanyaan tuh Ferdi sejujurnya. nah gitu. Menurut saya. Jadi Contoh, ada juga, saya lupa dari Pak Jul atau dari mana lupa. Jadi kayak sholat istiqoroh atau gimana gitu. Jadi kayak 2 nama tadi ditulis di kertas, digulung, dimasukin dalam botol aqua, dimasukin, ditutup. Habis itu sholat, salam, dikoncang, dibuka, keluar siapa namanya. Sholat lagi sampai 5 kali. Kalau keluarnya itu aja yang paling banyak, berarti ya mungkin itu jawaban. Bisa jadi. Itu salah satunya, tapi logika juga harus dimainkan juga. Yang penting kalau bisa cari yang dekat dan mapan, itu lebih bagus lagi. Gak usah jauh-jauh. Banyak kok bro. Ya Allah, keliling aja kamu tuh di dunia ini, Masya Allah. Satu kelurahan berapa jumlah penduduk? Satu kecamatan, satu kota, satu provinsi. Banyak. Yang kita tahu banyak. Nih ya, jodoh itu kamu nanti di teman satu SMA, teman satu kelas, adik tingkat, kakak tingkat, nanti saat kuliah, lulus kuliah saat di lingkungan kerja, tuh, wah banyak nanti akan makin banyak berinteraksi dengan orang banyak kamu nanti, dan akan berinteraksi dengan banyak orang. Di situ banyak pilihan nanti, ya kan? Menurut saya. Jadi jangan terburu-buru sakit hati, jangan terburu-buru. Banyakin main aja loh, keliling. Kalau ruang lingkup nggak memungkinkan untuk ini, manfaatkan media sosial ya, tadi Instagram, Facebook, lihat mana-mana hashtag jomblo, cari gitu kan. Oh enggak, tanya sama teman, tanya sama teman. Ada kawan yang ada kawan yang nah gitu. Ya temannya bayangkan kamu temannya baru satu teman bisa ini nih, banyak bro, banyak jalan menuju Oma cari jodoh itu. Ada lagi Tipe Pak, apa? tipe anak betakun. Boleh Ini tentang yang nikah-nikah tuh Pak. ya masih pranikah ya, nanti Ya, pranikah. Misal nih, lo kan misal kita udah ketemu seseorang tuh, itu sudah yakin nih, misal habis itu kita kan pasti pasangan itu bisa plan mau pasangan acara kayak gitu. Aku anak kayak ini. Lalu mbah tuh bepandir lawan orang tua,
kada kawa kayak ini jar paham lah Pak, misalnya jar lo mau ulun hendak di gedung ja acaranya supaya nyaman, segala macam, rumah kada rigat apa segala macam, tapi jar sibin lo kada jar di rumah ja karena ngalih tetangga ini itu. Nah menurut Jan tuh kayak apa menghadapi masalah yang kayak itu nah, maksudnya tuh sedikit banyak tuh berpengaruh loh lawan plan kita kayak gitu. Nah walaupun yang menjalani mungkin kita, tapi kan orang tua juga bisa banyak kontribusi loh ke acara kita kayak itu. One Piece Panji. Jadi kalau menurut saya sih tetap kita jangan melawan orang tua lah. Tapi kalau masih bisa di lobby pelan-pelan sama orang tua, ngomong dari hati ke hati, ini gedung nih keuntungannya gini, budgetnya kami ada, misalkan kalian bisa menghandle itu, terus ini buat kenang-kenangan sekali sapa misalkan ya kan. Nah itu kenapa enggak, tapi kalau sudah dibicarain baik-baik tapi enggak bisa ya jangan dipaksa, tetap di rumah aja. Tapi di rumah juga bagus kok, banyak aja yang bisa ngedesain sampai ke ini, banyak kok sekarang sih, tinggal dicari aja. Insya Allah banyak sekarang event organizer yang bisa ngedesain rumah jadi kayak di gitu, banyak asal halamannya luas Lah halaman ada. Oh iya. Bisa kok, bisa. Kada, maksudnya tuh contoh masalah kayak gitu nah. Rancak tuh selek tuh di kayak itu loh sebelum acara tuh. Ya, jadi kayak gitu benar. Jadi kayak sedikit banyak. Ya benar. Jadi kalau saya sama istri saya tuh gini, apa yang kita planning, kita share kita harus diskusi sama orang tua. Ini misalkan baju nih, ini bajunya warnanya ini bolehkah? Karena kita nggak tahu, mohon maaf, adat istiadat dari masing orang tua kan punya beda-beda. Oh jangan warna ini, oh, jangan batik ini, itu penting gitu. Tetap dikoordinasikan. Persiapannya saya juga lama waktu itu, berapa ya? Hampir setengah tahun juga waktu itu. Itu mulai perencanaan jauh-jauh hari juga nyari ini itunya, jadi nyari souvenir, nyari macam lah. Nggak langsung 1 bulan, enggak lah. Dan matang-matang di list, ada pakai listnya juga ada sama istri saya itu di Excel, dari hal perintilan kecil banget, dari hal sepele sampai yang ini ada banget itu dan semua sudah dapet konsep, kita kasih ke orang tua. Mas, kalau sudah ACC udah. Jangan ngelawan orang tua lah, kalau bisa ikutin aja. Tapi kalau masih bisa di lobby dan beliau masih mengerti ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya udah di rumah aja nggak apa-apa ya. Nanti kalau ada acara anakmu sunatan atau tasmian di gedung lah nanti lah ya kan. Bisa aja balas nanti ya kan. Fancy banget. Iya ya kan. Tapi kan dibilang aja apa positifnya di sini, apa negatifnya di sini. Pokoknya di lobby aja dulu dan jangan sekali-kali melawan orang tua, jangan. Di win-win solution lah. Saya pikir masih bisa di lobby kok itu. Masih bisa itu. Masih bisa. Yang gedungnya jangan jauh-jauh dari rumah. Rumah sih kan ada tuh di dekat gedung angkasa. Rindam dekat. Rindam itu ada gedung Rindam itu. Ada di misalnya Japai misalnya. Oh, Rindam dekat. Terus di Auri ada gedung dekat. Asrama haji deket. Oh, deket aja. Aduh, halaman rumah kita ganol pae tapi. Oh. Dia beli kayak ke SMA Banua gini. Ganal juga atau? Mantap. Atasnya Lubang. Asal jangan gedung di Parpal yang dekat. Tahun berapa, Pak? Yang dekat Tugu Pancasila dan terminal tuh ngeri tuh, kayaknya angker itu. Apalagi? Oke, makasih Pak. Loh, apa? Oke, sama-sama. Lanjut ya. Sesi terakhir nih, materi terakhir. Oke. Udah mau ya? Nah ini. Tadi nikah ya.
Sesuai dengan perencanaan, minta sama Allah dan minta saran kepada orang tua atau para ahli atau orang-orang yang berpengalaman. Ini juga penting juga karena kalian harus siap mental juga. Kadang-kadang kan ada orang yang mohon maaf ya kayak kurang sopan gitu kan, ada nikah terus sudah isi apa belum? Itu sebenarnya bagi kita yang sudah menikah ditanya seperti itu kita kayak sedih gitu loh, karena kita juga udah berusaha juga kan, karena janganlah sama kayak kalian juga nih jomblo ya kapan nikah, yang lain udah nikah. Jangan ya, jangan itu ini ya, kalau ada orang tua orang ini jangan, enggak usah ya, jangan kalian balas pian nanya yang tetangga sebelah sudah mati, pian kapan mati, kapan ikut jangan juga seperti itu. Kapan nyusul gitu ya. Tetapi kau